Malam itu terasa berbeda. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Suaranya seperti bisikan-bisikan lirih yang menakutkan. Di desa Sukatani, malam bukan lagi waktu untuk beristirahat. Malam adalah saat di mana ketakutan mulai merayap. Anjing-anjing tidak lagi menggonggong. Mereka hanya melolong panjang, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Sesuatu yang menyeramkan. Suara lolongan itu membuat bulu kuduk berdiri. Setiap warga mengunci pintu dan jendela mereka rapat-rapat. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Suasana desa menjadi sangat mencekam. Lampu-lampu minyak di teras rumah hanya berkedip-kedip lemah, seolah takut pada kegelapan di sekitarnya. Bayangan pepohonan di sepanjang jalan desa terlihat seperti monster-monster tinggi yang siap menerkam siapa saja. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini hilang, digantikan oleh keheningan yang aneh. Keheningan yang membuat telinga berdenging. Rasanya seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi dari setiap sudut gelap. Orang-orang berbisik tentang kehilangan. Uang hilang dari lemari yang terkunci. Perhiasan lenyap dari kotak simpanan. Semua terjadi di tengah malam. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tidak ada pintu yang rusak atau jendela yang pecah. Pencuri itu seolah bisa menembus dinding. Mbah Suro, sesepuh desa, bilang ini bukan perbuatan manusia biasa. Ini adalah perbuatan ilmu hitam. Makhluk jadi-jadian yang mencari kekayaan untuk tuannya. Semua orang ketakutan. Mereka mulai memasang perangkap, menabur garam di depan pintu, dan menggantung bawang putih di jendela. Tapi semua itu sia-sia. Kehilangan terus terjadi. Desa Sukatani seolah sedang diteror oleh hantu yang lapar akan harta. Setiap malam, warga berjaga dengan perasaan was-was. Bapak-bapak berkumpul di pos ronda, membawa bambu runcing dan obor. Tapi rasa takut mereka lebih besar dari keberanian mereka. Mereka sering mendengar suara aneh. Suara dengkuran kasar seperti babi, tapi lebih berat dan menakutkan. Suara itu kadang terdengar dari kebun singkong di belakang rumah, kadang terdengar dari dekat jendela kamar. Mereka tidak pernah melihat wujudnya. Mereka hanya merasakan kehadirannya yang dingin dan jahat. Malam di desa Sukatani tidak pernah benar-benar tidur. Malam di sini adalah milik teror. Di salah satu gubuk paling reyot di ujung desa, hiduplah seorang pria bernama Karto. Gubuknya terbuat dari bambu yang sudah lapuk, atapnya bocor di banyak tempat. Karto adalah pria yang baik hati, tapi nasibnya tidak pernah baik. Ia bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang sangat kecil. Cukup untuk makan nasi dan garam saja sudah syukur. Istrinya Mina sering sakit-sakitan. Anaknya yang masih kecil sering menangis karena lapar. Karto merasa gagal. Ia merasa tidak berguna sebagai seorang suami dan ayah. Setiap malam ia menatap langit-langit gubuknya yang bolong, bertanya pada Tuhan, mengapa hidupnya begitu berat. Tekanan hidup semakin menghimpit Karto. Utangnya menumpuk pada rentenir. Setiap hari, si penagih utang datang dengan makian dan ancaman. Karto hanya bisa menunduk, menahan malu dan sakit hati. Ia melihat anak tetangganya bisa membeli mainan baru, bisa makan enak, sementara anaknya hanya bisa menatap dengan pandangan iri. Hati Karto hancur berkeping-keping. Ia merasa putus asa. Ia sudah mencoba segalanya, bekerja lebih keras, berdoa lebih khusyuk, tapi keadaan tidak pernah berubah. Kemiskinan seolah menjadi kutukan yang melekat erat pada dirinya dan keluarganya. Suatu sore, saat ia sedang merenung di tepi sungai, seorang teman lamanya, Jono, menghampirinya. Jono dulu sama miskinnya dengan Karto, tapi sekarang hidupnya berubah drastis. Ia punya rumah bagus dan sawah yang luas. Jono berbisik pada Karto, "Ada jalan pintas, Karto. Jalan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat." Awalnya Karto menolak. Ia tahu jalan pintas seperti itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi bisikan Jono terus terngiang di telinganya. Bisikan itu seperti racun yang perlahan-lahan merasuki pikirannya yang sudah lelah dan putus asa. Malam itu, anaknya demam tinggi. Mina menangis karena tidak punya uang untuk membeli obat. Saat itulah Karto membuat keputusan. Keputusasaan telah membutakan mata hatinya. Ia tidak peduli lagi apakah jalan itu benar atau salah. Yang ia inginkan hanyalah uang. Uang untuk mengobati istrinya. Uang untuk memberi makan anaknya.
uang untuk membayar semua utangnya. Bisikan Jono tentang kekayaan instan terasa seperti satu-satunya harapan. Malam itu, Karto membulatkan tekadnya. Ia akan menempuh jalan gelap itu, tidak peduli apapun risikonya. Ia akan menemui orang yang jontistan. Karto berjalan menembus kegelapan malam. Ia menuju sebuah gubuk tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan, di kaki gunung. Tempat itu dikenal angker. Orang desa bilang, gubuk itu adalah tempat tinggal Mbah Joyo, seorang dukun sakti yang ilmunya berasal dari aliran hitam. Tidak ada orang waras yang berani mendekati tempat itu. Tapi Karto sudah tidak waras lagi. Keputusasaan telah mengambil alih akal sehatnya. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih berat lagi. Suara-suara aneh dari dalam hutan, seolah mencoba menghentikannya. Tapi ia terus berjalan. Gubuk itu terlihat lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Dikelilingi pohon-pohon besar yang rindang, membuatnya selalu gelap, bahkan di siang hari. Asap kemenyan yang pekat menyambut kedatangan Karto. Baunya sangat menyengat, membuat perut mual. Dari dalam gubuk, terdengar suara tawa serak yang menakutkan. Karto memberanikan diri mengetuk pintu bambu yang rapuh itu. Pintu terbuka dengan sendirinya, diiringi suara derit yang memilukan. Di dalam, seorang lelaki tua dengan mata merah menyala duduk bersila. Itulah Mbah Joyo. Wajahnya keriput, tapi tatapannya tajam seperti elang. Aku tahu maksud kedatanganmu, kata Mbah Joyo dengan suara serak. Kau ingin kaya, kau lelah dengan kemiskinan. Karto hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Mbah Joyo tertawa lagi. Tawa yang membuat bulu kuduk Karto meremang. Semua ada harganya, anak muda. Kekayaan tidak datang dengan gratis. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Mbah Joyo menjelaskan tentang sebuah pesugihan. Sebuah ilmu hitam yang bisa membuat seseorang kaya raya dalam sekejap. Ilmu itu bernama babi ngepet. Karto harus rela menjadi seekor babi siluman di malam hari. Mbah Joyo memberitahu syarat-syaratnya. Syarat yang sangat mengerikan. Karto harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Bukan hewan, bukan harta, tapi kemanusiaannya sendiri. Ia harus rela jiwanya terikat dengan iblis. Ia tidak akan pernah bisa beribadah lagi. Hatinya akan menjadi keras dan dingin. Mbah Joyo memberinya waktu untuk berpikir. Tapi Karto sudah tidak punya pilihan lain. Bayangan wajah istrinya yang sakit dan anaknya yang kelaparan terus menghantuinya. Dengan suara bergetar, Karto berkata, "Saya setuju, Mbah. Saya akan melakukan apapun." Mbah Joyo menyuruh Karto datang pada malam Jumat Kliwon. Malam yang dianggap paling keramat. Ia harus datang ke sebuah pohon beringin besar di tengah kuburan tua. Karto harus datang sendiri, tanpa membawa apapun kecuali selembar kain hitam dan sebuah lilin. Malam itu, langit sangat gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Karto berjalan dengan jantung berdebar kencang. Suasana kuburan sangat sepi dan menakutkan. Hanya suara angin yang berdesir di antara nisan-nisan tua. Karto merasa ada banyak mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ia menemukan pohon beringin yang dimaksud. Pohon itu sangat besar dan tua. Akar-akarnya menjulur keluar dari tanah seperti ular-ular raksasa. Di bawah pohon itu, Mbah Joyo sudah menunggu. Ia mengenakan pakaian serba hitam. Di sekelilingnya ada banyak sesajen. Ada kembang 7 rupa, darah ayam cemani, dan kepala kambing hitam. Bau anyir darah bercampur dengan wangi kemenyan yang memuakkan. Mbah Joyo mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Karto. Suaranya berat dan bergema, seolah memanggil sesuatu dari alam lain. Mbah Joyo menyuruh Karto untuk melepaskan semua pakaiannya. Ia harus telanjang bulat, sebagai simbol melepaskan kemanusiaannya. Kemudian, Mbah Joyo mengoleskan darah ayam cemani ke seluruh tubuh Karto. Rasanya dingin dan lengket. Karto gemetar hebat, antara takut dan dingin. Mbah Joyo lalu memberinya sebuah mangkuk berisi ramuan berwarna hitam pekat. "Minumlah ini. Setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali," kata Mbah Joyo. Dengan tangan gemetar, Karto meminum ramuan itu sampai habis. Rasanya sangat pahit dan panas, membakar tenggorokannya. Setelah meminum ramuan itu, Karto diminta untuk berbaring di atas tanah. Mbah Joyo menutup tubuhnya dengan kain hitam yang ia bawa.
Satu-satunya cahaya hanyalah sebatang lilin yang diletakkan di dekat kepalanya. Mbah Joyo berkata, "Istrimu nanti yang akan menjaga lilin ini. Selama lilin ini menyala, kau akan aman dalam wujud babimu. Jika apinya goyang, itu tandanya kau dalam bahaya. Jika apinya padam, nyawamu akan melayang." Karto hanya bisa pasrah. Mantra-mantra Mbah Joyo semakin cepat dan keras. Angin bertiup semakin kencang. Karto merasakan tubuhnya mulai berubah. Di bawah kain hitam itu, Karto merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tulangnya terasa seperti ditarik dan dipatahkan satu persatu. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Yang terdengar hanyalah suara dengkuran kasar yang aneh. Kulitnya terasa panas seperti terbakar. Ia merasakan bulu-bulu kasar mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Tangannya memendek dan berubah menjadi kaki depan yang kokoh. Kakinya juga berubah, kukunya memanjang dan mengeras menjadi telapak kaki babi. Perubahan itu sangat menyiksa, dan wajahnya adalah bagian yang paling sakit. Hidungnya memanjang, giginya tumbuh menjadi taring-taring tajam. Matanya yang tadinya hitam, kini berubah menjadi merah menyala, penuh dengan nafsu dan keserakahan. Ia tidak bisa lagi berpikir seperti manusia. Yang ada di pikirannya hanyalah keinginan untuk mencari harta. Mencari, dan terus mencari. Ia tidak lagi merasakan cinta untuk istri dan anaknya. Yang ada hanyalah insting hewani. Ia telah kehilangan dirinya. Karto manusia telah mati, dan yang lahir adalah seekor babi siluman yang mengerikan. Ia bisa mendengar mantra Mbah Joyo yang semakin menjadi-jadi. Mantra itu seolah menjadi pengiring proses kelahirannya yang baru. Kelahiran sebagai makhluk terkutuk. Ia merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya. Kekuatan yang gelap dan jahat. Ia bisa mencium bau uang dari jarak yang sangat jauh. Ia bisa melihat dalam kegelapan. Ia bisa menembus dinding seolah-olah itu hanyalah kabut. Rasa sakitnya perlahan hilang, digantikan oleh sebuah hasrat yang membara. Hasrat untuk mencuri. Hasrat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk tuan yang baru, yaitu iblis. Ketika perubahan itu selesai, ia bukan lagi Karto. Ia adalah seekor babi hutan berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala. Ukurannya lebih besar dari babi biasa. Dari mulutnya yang bertaring, keluar liur yang terus menetes. Ia mendengus kasar, mencium aroma kekayaan dari desa. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit. Kain hitam yang menutupinya tersingkap. Ia melihat Mbah Joyo tersenyum puas. "Pergilah, bawa pulang kekayaan untuk keluargamu. Ingat, jangan sampai matahari terbit," kata Mbah Joyo. Makhluk itu pun berlari kencang, menembus kegelapan malam, menuju rumah-rumah penduduk desa. Makhluk itu berlari tanpa suara. Kakinya yang kokoh tidak meninggalkan jejak di tanah. Ia bergerak secepat angin, matanya yang merah memindai setiap rumah yang ia lewati. Ia bisa mencium aroma uang yang disimpan di dalam lemari, di bawah kasur, atau di dalam celengan tanah liat. Rumah pertama yang ia tuju adalah rumah Pak Lurah. Itu adalah rumah paling besar di desa. Dengan mudah, ia menembus dinding bata rumah itu. Di dalam, semua orang tertidur lelap. Ia tidak peduli, ia hanya fokus pada tujuannya. Ia menuju kamar utama. Di sana, ia melihat sebuah lemari kayu jati yang besar dan terkunci. Baginya, kunci itu tidak ada artinya. Ia hanya perlu menggesekkan tubuhnya ke lemari itu. Seketika, tumpukan uang dan perhiasan emas keluar dari lemari, seolah tersedot oleh kekuatan gaibnya. Uang dan perhiasan itu lenyap, berpindah ke rumah Karto secara ajaib. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, ia keluar dari rumah itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ia melanjutkan perburuannya ke rumah-rumah lain. Rumah saudagar kaya, rumah juragan tanah. Semua ia sikat habis. Di tengah aksinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa bersalah. Samar-samar, ia teringat wajah tetangganya yang baik hati. Tetangga yang sering memberinya singkong saat ia tidak punya makanan. Kini, ia sedang mencuri uang simpanan tetangganya itu. Ada secercah kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya yang mencoba melawan. Tapi, hasrat hewani dalam dirinya jauh lebih kuat. Ia mengabaikan suara hati kecil itu. Ia terus menggesekkan tubuhnya, mengambil semua uang yang ada. Saat ia sedang beraksi di rumah lain,
ia mendengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Tanda bahaya. Para peronda desa pasti sudah menyadari ada yang tidak beres. Jantungnya berdebar kencang. Bukan jantung Karto, tapi jantung seekor babi yang ketakutan. Ia melihat obor-obor dari kejauhan. Orang-orang berteriak, "Babi ngepet! Kejar! Jangan sampai lolos!" Ia panik. Ia berlari sekuat tenaga, kembali menuju hutan. Suara anjing yang melolong dan teriakan warga mengejarnya dari belakang. Malam pertamanya sebagai babi ngepet ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Malam itu penuh dengan teror dan rasa bersalah yang menghantui. Keesokan paginya, desa Sukatani gempar. Banyak warga yang melaporkan kehilangan uang dan perhiasan. Mereka semua panik dan ketakutan. Mereka yakin makhluk jadi-jadian itu kembali beraksi. Kecurigaan mulai menyebar. Orang-orang saling menatap dengan penuh curiga. Siapa di antara mereka yang memelihara pesugihan? Siapa yang rela menjadi budak iblis demi kekayaan? Suasana desa yang tadinya damai, kini penuh dengan fitnah dan rasa saling tidak percaya. Teror itu tidak hanya terjadi di malam hari, tapi juga di siang hari, dalam bentuk kecurigaan yang merusak hubungan antar warga. Sementara itu, Karto terbangun di gubuknya. Di sampingnya, tergeletak tumpukan uang dan emas yang sangat banyak. Istrinya, Minah, menatapnya dengan bingung dan takut. "Dari mana semua ini, Kang?" tanya Minah dengan suara bergetar. Karto tidak bisa menjawab. Ia hanya berkata bahwa ini adalah rezeki dari Tuhan. Tapi Minah tahu, tidak ada rezeki yang datang dengan cara seperti ini. Di sudut ruangan, lilin yang semalam dijaganya sudah hampir habis. Minah merasa ada yang aneh dengan suaminya. Tatapan mata Karto terlihat kosong dan dingin. Senyumnya terasa hambar. Malam-malam berikutnya, Karto terus melakukan aksinya. Setiap malam, ia berubah menjadi babi siluman dan mencuri harta penduduk desa. Rumahnya semakin penuh dengan harta. Ia membeli rumah baru, sawah, dan semua yang ia inginkan. Tapi, kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ia hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap malam, ia harus berhadapan dengan warga yang semakin marah dan siap membunuhnya. Setiap pagi, ia harus berpura-pura di depan istrinya dan tetangganya. Ia menjadi orang asing di desanya sendiri. Desa Sukatani berubah menjadi desa yang mati. Tidak ada lagi tawa anak-anak di sore hari. Tidak ada lagi obrolan hangat di warung kopi. Yang ada hanyalah wajah-wajah penuh ketakutan dan kebencian. Para warga semakin nekat. Mereka menyewa seorang pemburu ahli dan beberapa orang pintar untuk menangkap makhluk itu. Mereka bersumpah akan membakar babi ngepet itu hidup-hidup jika berhasil menangkapnya. Karto tahu waktunya semakin sempit. Teror yang ia ciptakan kini berbalik meneror dirinya sendiri. Setiap malam bisa menjadi malam terakhirnya. Semakin lama Karto menjalani ritual ini, semakin ia kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia tidak lagi merasakan kasih sayang kepada istri dan anaknya. Ketika anaknya memeluknya, ia hanya merasa hampa. Ketika istrinya tersenyum padanya, ia tidak merasakan apa-apa. Hatinya telah menjadi sekeras batu. Yang ia pikirkan hanyalah harta, harta, dan harta. Ia menjadi serakah. Uang yang sudah menumpuk seolah tidak pernah cukup. Ia selalu ingin lebih banyak lagi. Jiwanya telah sepenuhnya dikuasai oleh iblis yang menjadi tuannya. Ia juga mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap kali tidur, ia dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terus berlari di hutan yang gelap, dikejar oleh anjing-anjing ganas dan warga yang membawa obor. Ia bisa merasakan sakitnya jika tertangkap dan dibakar hidup-hidup. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. Wajahnya di cermin terlihat semakin pucat dan tirus meskipun ia makan makanan yang paling enak sekalipun. Matanya selalu terlihat lelah dan ketakutan. Kekayaan itu telah merenggut ketenangan hidupnya. Perilakunya pun berubah. Ia menjadi mudah marah dan kasar. Ia sering membentak istrinya tanpa alasan yang jelas. Ia tidak suka mendengar suara adzan. Setiap kali suara panggilan sholat itu terdengar, telinganya terasa panas dan jantungnya berdebar tidak karuan. Ia menjadi penyendiri, mengurung diri di dalam rumahnya yang besar dan mewah. Rumah itu terasa seperti penjara emas baginya. Ia punya segalanya, tapi ia tidak punya apa-apa.
Ia telah menukar jiwanya dengan tumpukan harta yang tidak bisa memberinya kedamaian. Istrinya Minah semakin curiga. Suatu malam, ia diam-diam mengikuti Karto. Ia melihat suaminya pergi ke kuburan tua di bawah pohon beringin. Dari kejauhan, ia melihat proses perubahan yang mengerikan itu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, suaminya berubah menjadi babi hitam yang menyeramkan. Hatinya hancur. Ia menangis dalam diam. Ia mengerti sekarang dari mana semua kekayaan itu berasal. Ia mengerti mengapa suaminya berubah. Suaminya telah menjual jiwanya kepada iblis. Malam itu, Minah tahu bahwa keluarga kecilnya telah hancur selamanya. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Karto. Warga desa sudah mempersiapkan segalanya. Mereka telah mengepung seluruh penjuru desa. Pemburu yang mereka sewa sudah siap dengan tombak pusaka yang konon bisa melukai makhluk gaib. Orang pintar yang mereka bawa sudah menebar jaring-jaring gaib di sekitar desa. Ketika babi siluman itu beraksi, ia langsung terperangkap. Ia tidak bisa lagi menembus dinding. Ia tidak bisa lagi berlari secepat angin. Ia terjebak. Para warga dengan obor dan senjata langsung mengepungnya dari segala arah. Di gubuknya, Minah melihat api lilin yang ia jaga bergoyang-goyang hebat. Ia tahu suaminya dalam bahaya besar. Hatinya bingung. Di satu sisi, ia membenci makhluk itu karena telah merenggut suaminya. Di sisi lain, ia masih ingat Karto yang dulu, suami yang baik hati dan penyayang. Dengan air mata bercucuran, ia membuat keputusan yang berat. Ia meniup api lilin itu hingga padam. Ia tidak ingin suaminya terus menderita dalam wujud makhluk terkutuk itu. Ia lebih memilih suaminya mati daripada hidup sebagai budak iblis. Di tengah hutan, saat tombak pusaka itu menancap di tubuhnya, babi siluman itu menjerit kesakitan. Jeritannya tidak seperti suara babi. Jeritannya seperti suara manusia yang sangat menderita. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah kembali menjadi wujud manusia. Di depan mata para warga yang terkejut, terbaringlah tubuh Karto yang telanjang dan penuh luka. Ia menatap langit fajar untuk terakhir kalinya, sebelum menghembuskan napas terakhir. Warga desa terdiam. Mereka tidak menyangka pelaku teror selama ini adalah tetangga mereka sendiri. Kekayaan yang Karto kumpulkan dengan jalan sesat itu tidak membawa kebahagiaan. Harta itu menjadi harta haram yang membawa kutukan. Minah dan anaknya hidup dalam cemoohan dan pengucilan dari warga desa. Mereka harus menanggung malu atas perbuatan Karto. Kisah Karto menjadi pelajaran pahit bagi seluruh penduduk desa. Sebuah pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan melalui ilmu hitam hanya akan berujung pada malapetaka. Kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan keluarga. Sesuatu yang telah ditukar Karto dengan akhir yang mengerikan dan tidak akan pernah tenang.